yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati ya Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati ya Roh Kudus, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan kalian yang kudus, berserah haleluya, haleluya. Di altar-Mu, menyerahku. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati ya Roh Kudus, buka hati untuk jamahan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita bersorak bagi nama-Nya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah
pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian yang pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sekali lagi dari awal, dari bersama-sama. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dan segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Hanya Kau pujian kami Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Dialah basandana nama saku dialah bayaramu. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Dialah basandana mata karaba saku dialah bayarama sandana nama namamu. Dialah basaku dialah bu. Dialah basaku dialah bu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Dialah basanda nama saku dialah bu. Dialah basaku dialah bu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal.
Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai membangun diri dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal 14. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama kelima ayat ini. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Firman Allah menyuruh kita agar kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi pada hari ini kita akan membahas mengapa kita perlu berusaha untuk memperoleh karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Firman Allah mengajarkan bahwa ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita tidak sedang berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu, maka bahasa roh seperti ini tidak perlu ditafsirkan. Sebab yang diajak bicara adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi kita melihat di sini, tidak semua bahasa roh perlu ditafsirkan. Yang memerlukan penafsiran hanyalah bahasa roh untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat di dalam sebuah kebaktian. Sedangkan bahasa roh untuk berkata-kata kepada Allah, baik di dalam doa pribadi maupun di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah, tidak perlu ditafsirkan karena yang diajak bicara adalah Allah yang Maha Tahu. Firman Allah berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kita melihat di sini ada dua cara kita dapat berdoa, yaitu yang pertama berdoa dengan akal budi dalam bahasa yang kita mengerti, dan yang kedua berdoa dengan bahasa roh dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus dan hanya dimengerti oleh Allah. Kita melihat di sini ada dua cara kita dapat menyanyi dan memuji Tuhan, yaitu yang pertama menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budi dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, dan menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh yang hanya dimengerti oleh Allah. Berkata-kata dengan bahasa roh adalah salah satu cara yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membangun diri mereka. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Hidup ini memerlukan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan roh yang sehat. Untuk memelihara tubuh dan jiwa yang sehat, ada hukum-hukum ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari. Selain itu, untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, Tuhan juga memberikan kepada kita firman Allah. Firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mematuhi firman Allah adalah salah satu kunci untuk mengalami kesehatan rohani, jiwa, bahkan tubuh. Pemazmur berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada kuasa kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh di dalam firman Allah. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mau dan mampu untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita agar mau dan mampu untuk mentaati perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita untuk mau dan mampu untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Alkitab memberitahu kita apa yang dialami oleh gereja yang mula-mula. Pada hari Minggu Paskah, sewaktu Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka dicekam oleh ketakutan dan berkumpul dalam ruang tertutup. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi 50 hari kemudian, pada hari Minggu Pentakosta, setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Mereka tidak lagi takut kepada orang banyak yang beberapa minggu yang lalu berteriak kepada Yesus, "Salibkan dia." Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Petrus tidak takut untuk meminta mereka yang beberapa minggu sebelumnya menyalibkan Tuhan Yesus untuk bertobat. Hasilnya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang bertobat bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 10 atau 100 orang. Tidak tanggung-tanggung. Yang bertobat adalah 3.000 orang atau sekitar 10% penduduk kota Yerusalem pada waktu itu. Kemauan dan kemampuan untuk menjadi saksi bagi Yesus ini akan menjadi semakin nyata dalam hidup kita, sementara kita membangun diri kita dengan berkata-kata dengan bahasa roh setiap hari. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita untuk mau dan mampu untuk menyatakan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Allah berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah Roh Kudus ini akan menjadi semakin nyata dalam hidup kita, sementara kita membangun diri kita dengan berbahasa roh setiap hari. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita agar mau dan mampu untuk dipakai oleh Tuhan dalam karunia Roh Kudus. Firman Allah berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh atau karunia roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita agar kita mau dan mampu untuk dipakai oleh Tuhan dalam karunia-karunia Roh Kudus seperti yang kita baca tadi. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Supaya kita dapat berkata-kata dengan bahasa roh, kita perlu meminta Tuhan Yesus untuk membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata bahwa ia membaptiskan orang dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus
yang datang kemudian dari Yohanes jauh lebih berkuasa daripada Yohanes, bahkan menjadi budak Yesus saja. Yohanes mengaku dia tidak layak, dan Yesus ini akan membaptiskan manusia dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dibaptis dengan air saja tidak cukup. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan mereka dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada hamba-hamba Tuhan seperti Yohanes Pembaptis dan pendeta-pendeta untuk melakukannya. Tetapi baptisan Roh Kudus tidak pernah dilimpahkan kepada orang lain. Sampai hari ini hanya Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Bila kita ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan berkata-kata dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimanakah caranya orang berkata-kata dalam bahasa roh? Perhatikan ayat yang tertera di layar sekarang ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita perhatikan, siapakah yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Manusia, mereka yang mulai, ataukah Roh Kudus yang mulai? Kalau kita baca dengan teliti, jelas firman Allah berkata, yang mulai berkata-kata bukan Roh Kudus, tetapi mereka, yaitu manusia yang mulai berkata-kata. Beberapa orang setelah berdoa meminta dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, menunggu lidahnya jalan sendiri, maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Sebab berbahasa roh adalah kerjasama antara Allah dan manusia, di mana manusia yang mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, tetapi kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang diberikan secara spontan oleh Roh Kudus. Mari kita perhatikan ayat yang kita baca di tayangan sekarang ini. Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata untuk diucapkan. Tetapi manusia yang harus mulai mengucapkannya dengan iman, walau tidak tahu apa yang mau diucapkan, walau tidak mengerti arti kata-kata yang diucapkan. Mari kita perhatikan tayangan firman Tuhan yang kita baca di layar sekarang ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi kita tegaskan, dalam berkata-kata dalam bahasa roh terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus bertanggung jawab untuk memberikan kata-kata yang akan diucapkan. Tetapi manusia harus membuka mulutnya dan mulai berbicara, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan diucapkan. Dalam berbahasa roh, manusia mulai berkata-kata dengan iman dan kerendahan hati, sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Dalam berbahasa roh, manusia mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh yang berbicara. Dalam berbahasa roh, manusia mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya oleh yang berbicara. Proses berkata-kata dalam bahasa roh terjadi dalam keadaan sadar dan di bawah kendali yang bersangkutan, yaitu dimulai dan dihentikan oleh orang tersebut. Seseorang haus
untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang itu yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh." Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Angkatlah wajah Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Tuhan, Dia Raja segala raja. Angkatlah wajah, Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyilah.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengangkat tangannya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri, di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga kelemahan berubah menjadi kekuatan. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga penderitaan berubah menjadi kelegaan. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga penindasan berubah menjadi kemerdekaan. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya
dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga ketakutan berubah menjadi kedamaian. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga kemandulan rohani berubah menjadi kesuburan rohani. Tolong saya Tuhan untuk membangun diri saya dengan berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga kegagalan berubah menjadi keberhasilan dan keberuntungan. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Itu benar, Roh Kudus, teruskan. 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 Irialamu kanama pada karala bakusyai. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu karala pada karala bakusyai. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu harialamu karala pada karala bakusyai. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu harialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu harialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu karabasada karala bakusyai. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu karala pada karala bakusyai. Irialamu karala basada karala bakusyai. Itu benar, Roh Kudus, teruskan. Irialamu karala pada karala bakusyai. Karala bakusyai. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari Tuhan, hati yang keras kiranya dilembutkan oleh Roh Kudus, menjadi benih yang subur, menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon masalah rumah tangga diselesaikan dengan baik. Pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, yang butuh usaha. Tuhan beri pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kami mohon agar Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anak-anak yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar mereka bisa menyelesaikan sekolah kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya.
di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Kami juga berdoa bagi yang merindukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan mengaruniakan kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian dan doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All
di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, katakan mengalirilah kuasa Roh Kudus, mengalirilah hidup ini, mengalirilah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirilah kuasa Roh Kudus, mengalirilah hidup ini, mengalirilah oh Roh pulihkanku, mengalirilah kuasa Roh Kudus, mengalirilah hidup ini, mengalirilah oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah hidup ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah hidup ini, mengalirlah oh Roh pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan